Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua bakal ngebahas Baki Gaiden UNC, yang mana fokus ceritanya adalah Mumon Katsuragi alias abang kandung dari Katsumi Orochi. Di video gua yang sebelumnya, setelah Machida dikalahkan, akhirnya latar belakang si Mumon mulai terungkapkan. Karena ternyata Mumon Katsuragi adalah kakak kandung dari Katsumi. Tapi sebelum terjadinya kejadian berdarah yang mana membuat air mata Katsumi harus tumpah, Mumon terlebih dulu telah meninggalkan rumah. Hingga akhirnya Katsumi menemukan Bapak Asuh, sementara si Mumon di luar sana selalu berbuat rusuh dan bisa juga dikatakan luntang-lantung tanpa tujuan. Kemudian di suatu malam, lantaran perut si Mumon keroncongan, makanya dia pesan makan di angkringan. Tapi romannya dia kagak menyadari kalau lagi ada orang yang mengawasi. Dan seketika Miyamin telah siap, kagak pakai baca bismillah, Tumi langsung dia lahap. Buset, maknyos bang, bisa elo chill, kagak pakai lak-lakan. Dengan sekejap, nih udah abis ditelan. Makasih ya bang, buset, cepet amat lo makan, kagak dikunyah. Tapi seketika itu juga, tahu-tahu tuh bocah udah ngacir entah kemana. Tapi meskipun pelanggannya abis makan terus lari, tapi tuh bapak kagak tampak marah sama sekali. Kemudian kagak berselang lama, beberapa orang datang ke sana. Salah satunya berkata, "Swear dah, tadi dia ada di mari. Assalamualaikum." "Kumsalam." Kagak pakai basa-basi, tuh orang yang mukanya kayak bandot langsung bertanya, "Apa tadi ada bocah di mari dengan ciri-ciri agak dekil pakai topi? Terus sekarang kemana dia pergi?" "Wah, aneh nggak lihat tuh bang." Tuh orang kembali bertanya, "Tuh bocah bayar apa kagak?" "Kagak bang." Buset, bener-bener dah tuh bocah. Dan lantaran yang dicari kagak ada, makanya tuh orang langsung pergi gitu aja. Tapi si Bakmi alias si bapak tukang mie langsung bertanya, "Emangnya kalau ketemu bakal lo apain tuh bocah?" Dan si bandot pun langsung mengatakan kalau tuh bocah bakal dia kasih pelajaran. Kemudian singkat cerita, di sebuah taman si Mumon berhasil ditemukan 3 lawan 1. Dan dalam istilah filsafat Yunani, ini dinamakan Salome. Si bandot langsung nanya, "Woi, kenapa lo sengaja lari dan kagak nunggu aja di tempat yang tadi?" Tapi Mumon mengatakan kalau dia kagak mau bikin masalah buat orang tadi. "Alah, banyak bacot lo," kata si bibir tebel. "Abis makan lo langsung lari, minimal minum dulu lah." Tapi bukannya mikir, si Mumon malah nyengir. Dan terus dia berkata lagi, "Emang apa? Lo mau bawa gua ke kantor polisi?" Kemudian seorang yang mukanya kayak bancet langsung berkata, "Kagak perlu, karena kitalah yang bakal ngabisin elu. Karena setiap pelaku makan lari harus diberi." Tapi Mumon emang sengak, bukannya minta maaf, dia ketawa. Kang bandot gak terima, topi si Mumon langsung dia tendang seketika. Tapi seketika itu juga dia langsung dibuat terperangah. "Lah cewek, cowok gua bang." Kang bandot pun mulai menganalisa, kagak cuma dari muka, bahkan dari posturnya jelas banget nih bocah udah kayak perempuan, tapi rata. Tapi Mumon emang bocahnya sengak, secara dia malah menghina. Dan seketika mereka semua langsung dibuat murka. Terlebih Kang bandot yang marahnya udah kubun-ubun. Makanya kagak pakai bilang, si Mumon langsung dia tendang. Saking kerasnya, bahkan si Mumon sampai dibuat mental. Tapi Mumon juga menakjubkan karena seketika ranting pohon langsung dia gunakan. Dengan teknik ala Tarzan, dia langsung gelantungan. Bahkan dengan cepat, tahu-tahu dia udah memanjat. Orang 3 dibuat gak percaya, tapi si Mumon malah kembali menghina. Tentu aja mereka kagak terima. Seketika itu juga si muka bancet langsung dibuat naik sambil berkata, "Macem-macem lo sama Yakuza." Mumon bereaksi, dia langsung lompat seketika. Tapi satu orang telah berjaga dan seketika Mumon langsung dia timpa. Tapi kagak kena. Bahkan dengan berbekal sebuah dahan, kepala tuh orang dijadikan pijakan dan jelek langsung dibuat nyungsep. Tuh orang semakin dibuat murka. Tapi
Tapi si Mumun langsung melompat seketika. Gua matiin nocil. Kemudian pisau lipat langsung dia keluarin. Diputer-puter udah kayak orang jago. Dan seketika Mumun langsung ditancap. Pisaunya langsung hilang gitu aja. Bahkan juga berpindah tangan seketika. Tentu aja mereka bertiga semakin dibuat murka. Tapi tiba-tiba datang seseorang dan langsung berkata, katanya, gua gak bisa diem aja lihat 3 orang tua ngebully anak bocah. Bocahnya maling, Pak. Dan si Mumun langsung terkejut karena ternyata dia adalah si Bakmi alias si bapak tukang mie. Buset, gede bet badannya, ngejim, Pak. Tangannya cucok, dadanya jumbo, bahkan otot lehernya tampak begitu maco. Beda dah sama lo. Bahkan Mumun pun langsung merasa kalau kali ini si bapak punya aura yang beda, atau bisa dikatakan bagaikan sebuah gunung yang menakjubkan. Kemudian si bapak langsung berkata kalau namanya adalah Taizan Matsumoto, badan maco tapi kagak betato. Kang Bandot langsung bertanya, ngapain lo di mari? Gua kagak mesen. Dan si Bakmi langsung mengatakan kalau dia datang buat ngelihat bunga sakura yang bermekaran. Tentu aja mereka semua langsung dibuat heran. Wah, mabok nih orang. Si Bakmi menyuruh mereka buat pergi, tapi Bandot nggak terima. Secara tuh bocah adalah pencuri. Tapi rupanya si Bakmi orangnya juga kepedean. Secara dia mengatakan, ya udah, lu pada mau ribut apa udahan? Tentu aja mereka kagak takut sama sekali. Meskipun si Bakmi berkata lagi, biarkan si bocah untuk pergi. Secara dia hanya mencuri makanan, bukan uang rakyat. Dan secara tiba-tiba si Bakmi langsung nangis gitu aja. Tuh orang semakin dibuat heran. Woi, idiot lo ya? Iya bang, gua gede-gede idiot. Dan seketika si Bakmi menatap dengan ngeri. Keanehan kembali terjadi karena tahu-tahu Kang Bandot langsung heboh sendiri. Dan secara tiba-tiba temennya langsung dia timpa. Dia pun langsung berkata, woi, bunuh dia. Lalu kagak pakai kelamaan, dengan pisau si Bakmi langsung ditikam. Crot, dadanya digacrot. Tapi wesi yo wesi, karena yang terjadi kagak mempan sama sekali. Tuh orang semakin penasaran. Dengan sekuat tenaga dia berusaha mendorongnya, tapi percuma, bahkan dicabut aja kagak bisa. Dan seketika napas dilepas, tuh orang langsung terhempas. Si Bandot kagak terima, dia langsung menyerang sekuat tenaga. Tapi hasilnya, malah tangan dia yang patah. Bandot gak terima, mata si Bakmi langsung dia colok. Tapi bahkan tanpa effort yang berarti, semua serangannya bisa diatasi. Kemudian dengan gaya si Bakmi berkata, sorry, gua lupa bilang kalau gua orangnya kuat bet. Si Bandot semakin gak terima, dia kembali menyerangnya. Tapi hasilnya percuma, karena ternyata dia langsung mentas seketika. Kemudian dengan gaya si Bakmi kembali berkata, kalau lo belum puas, lo balik lagi besok. Bawa barang, kalau perlu bawa beceng juga. Dan setelah dibuat ngeri, akhirnya mereka bertiga langsung dibuat pergi. Melihat apa yang terjadi, si Mumun langsung memuji. Tapi si Bakmi juga sengah. Secara dia berkata kalau itu sama sekali bukan masalah buatnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan siapakah sebenarnya si bapak? Ya, kita bikin nasik aja di video gua yang selanjutnya.